tidak dibuatin dengan kopinya. Izin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Lombok Barat atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Qis Salahuddin di Kediri beserta seluruh jajaran masyayikh, para guru, ustadz dan para santri yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pimpinan perwakilan dari Polres Lombok Barat, Kodim Lombok Barat, kemudian dari semua instansi terkait yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Yang saya hormati Ketua Tanfiziah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris Tanfiziah PWNU Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Haji Lalu Daud Nurjadi, yang juga adalah sebagai salah satu Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini harus saya sebut lengkap karena terus terang saja yang 24 jam memberikan nasihat dan teguran-teguran yang kita ada sedikit nakal itu adalah Lalu Daud Nurjadi. Jadi karena Ansor ini memang masih banyak yang dalam tanda petik aku suka konslet-konslet. Pidatonya ketua diambil ketua panitia. Ketua panitia nggak tahu mau bicara apa, gitu. Sudah habis dua dan lain-lain. Yang saya hormati Suriah PCNU Kabupaten Lombok Barat, yang saya hormati juga Tanfiziah PCNU Kabupaten Lombok Barat, seluruh sahabat-sahabat pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir pada kesempatan ini. Bila khusus sahabat Sekjen, saya perkenalkan sahabat Sekjen ini sahabat Ahmad. Ini adalah salah satu pemuda Ansor berprestasi, yaitu dari Kabupaten Lombok, tetapi juga prestasi karena administrasi kita juga nanti akan kena caretaker. Yang saya hormati Ketua PC YB Ansor Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajaran pengurus bersama Hendra Haryanto, yang juga ini kita tarik jadi salah satu wakil ketua di pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insyaallah nantinya akan mengikuti fit and proper test oleh pimpinan pusat untuk menjadi salah satu kandidat komandan Banser Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan saja berhasil. Itu tergantung daripada keberhasilan acara ini dan acara-acara yang lain. Kalau masih ada nanti laporan masih ada utang yang belum tuntas, ya tentu itu jadi catatan. Jadi tadi konslet ketua panitia itu karena menyebut utang di depan para hadirin. Padahal utang itu kalau boleh disebut di sini karena ketuanya ini adalah ketua komisi 1. Kalau utang-utang konferensi ini nggak bisa disisihkan, kita kasih catatan langsung merah. Jadi tidak boleh ada catatan hutang setelah keluar dari pondok pesantren ini, ya. Singkatnya hadirin sekalian, para tokoh muda, sama-sama saya wakil yang hadir pada kesempatan ini. Ada dari PMI, dari IPNU, PMU, ada dari Pemuda Pancasila, dan semua tempat yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama hadir pada kesempatan yang sangat bersejarah ini.
Selawat dan salam kehadirat Tuhan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak, ada ibunya ya. Bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sedikit menyita waktu bapak-bapak sekalian untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan konvensi cabang ini. Bahwa pelaksanaan konvensi cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lombok Barat ini adalah konvensi pertama dalam priorisasi kepengurusan saya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor. Saya sampaikan bahwa ini adalah satu-satunya cabang yang itu selamat dari karateka. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih ya. Yang selain Kabupaten Lombok Barat tanpa terkecuali, meskipun itu adalah dikomandoi oleh Sekjen yang itu sudah banyak sekali memproduksi kader di Kabupaten Lombok, tetap kena dan disebut kader. Insya Allah dalam minggu ini kita sudah tanda tangani semua ya. Ini adalah dalam rangka tertib administrasi. Karena bagaimanapun juga bahwa pelaksanaan konvensi cabang itu harus dilakukan oleh cabang yang sah secara hukum yang ditandai dengan masih aktifnya kepengurusan cabang tersebut, yaitu SK-nya belum daluarsa. Nah, cabang-cabang yang lain karena kondisi ya, dalam priorisasi kepengurusan yang lalu sehingga ada kemoloran yang menyebabkan seluruhnya SK-nya itu sudah tidak aktif lagi, meskipun aktivitasnya masih tetap aktif. Oleh karena itu dalam rangka kita melakukan penataan organisasi ya, agar tertib organisasi, maka itu kita akan melakukan sesuai dengan prosedur, yaitu memberikan SK kader kepada 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan itu akan berjalan dengan baik dan benar. Bahwa tentu saja konvensi cabang Lombok Barat ini, karena ini yang pertama, tentu banyak hal yang harus menjadi catatan-catatan kita yang nanti itu juga menjadi agenda daripada PB, sehingga semua pelaksanaan konvensi ke depan juga tentu saja yang pertama mungkin nanti tidak ada lagi laporan ketua panitia. Jadi itu saya jaga betul. Ansor ini tidak boleh malak itu depan umum, tidak boleh. Harus Ansor ini menjadi organisasi yang bermartabat, organisasi yang dihargai oleh orang. Cara kita menjadi organisasi yang dihargai oleh orang bagaimana? Kita tidak boleh menjadi pimpinan kita, ya, tidak boleh. Oleh karena itulah maka siapa yang menjadi pengurus pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, itu syarat pertamanya adalah harus berani berkorban untuk kepentingan Ansor. Kita mau kaderisasi aja harus minta sama senior. Yang harus diurus oleh senior itu masih banyak. Ada IPNO, ada IPP itu, ada masih kader-kader kita yang masih baru, yang belum kenal siapa-siapa, belum punya penghasilan, belum punya relasi yang baik dengan apapun. Itu yang harus diurus. Kalau Ansor tidak boleh. Ya. Jadi Ansor itu ketika mau menerima jabatan sebagai pengurus, maka lahir batin harus disiapkan diri. Ya. Jadi kalau nanti umpamanya jadi pengurus PAC, maka tanggung jawab ketika PAC itu adalah tanggung jawab daripada pengurus PAC itu sendiri. Oleh karena itulah maka kita akan membuat PO, peraturan organisasi di tingkat wilayah, yang itu menjadi standar operasional kita. Ya. Jangan pernah ada lagi kita dengar pengurus pimpinan cabang ya itu diomong-omongin oleh orang karena terlalu sering keluar keputusan. Jangan. Berhubungan secara strategis dengan instansi-instansi itu boleh dan memang itu harus dilakukan, tetapi tidak boleh menjadikan marwah organisasi itu menjadi hilang hanya karena pada urusan-urusan yang remeh-temeh. Oleh karena itulah maka kita mulai dari itu. Yang kedua, ya tentu saja karena ini adalah konferensi yang salah satu jembatan pergantian kepengurusan, tentu kita harapkan kepengurusan ke depan itu adalah harus lebih baik. Bagaimana standar dan ukuran yang lebih baik? Itu harus matematis. Tidak bisa lagi pengurus Ansor itu menyebut saya punya banser 1000 tetapi yang datang 3 ya, itu sama halnya kebohongan publik.
Kalau punya 1000 minimal 50% lagi. Kalau punya 300, 100 wakil. Ya. Mana dia bagaimana cara menghadirkan itu tugas daripada ketua PJ Ansor Kabupaten Lombok. Ya. Jadi besok itu jadi harus sesuai. Makanya kader Ansor, kader Bansor itu harus terdata by name, by address. Ada KTP-nya, kita sudah tahu mana orangnya, dia bungkus atau dia ikan emas kita gitu. Ya. Jadi kita mesti tahu, kita mesti petakan itu. Dan itu PW Ansor Provinsi NTB sudah mulai memetakan itu. Ya. Khusus untuk kader saya yang sudah jelas, ya, terdata, siap sampai hari ini, ya, itu sangat minim sekali. Itu baru sekitar 800 sekian kader, ya, yang sudah mengikuti jenjang pendidikan, ya, sudah terdaftar menjadi anggota Ansor secara jelas dan juga masuk di dalam struktur Ansor. Itu ada 843 kalau tidak salah sampai hari ini. Ya, itu tersebar dari ujung Ampenan sampai dengan ujung Sapi saja. Ini kalau disebut banyak ratusan, tetapi kalau di konversi dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk NTB kita itu belum 0,00%. Jadi kebanggaan kita belum ada, ya, belum ada yang harus kita banggakan. Kalau kita kecil, tidak punya massa, tidak punya kader militan, tidak punya bisa menunjukkan eksistensi diri kita di depan orang, tentu saja orang tidak akan menang. Mau getawa kekuatan kita untuk hidup masyarakat kampung di mana? Ya. Oleh karena itu, ini kader kita ini, organisasi kita ini adalah organisasi kader. Berhasil tidak berhasilnya bukan ditentukan pada siapa jadi ketua, ya. Tetapi berhasil atau tidak berhasilnya organisasi ini adalah kita hitung secara matematis. Sekarang Lombok punya berapa kecamatan? Jangan sampai calon ketua tidak ngerti berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok, berapa desa yang ada di Kabupaten Lombok, masing-masing desa punya berapa ribu masyarakat. Itu kita harus hitung secara jelas. Setelah itu berapa kita punya massa di masing-masing kecamatan, masing-masing desa berapa kita punya? Ada nggak di setiap desa kita punya 10 orang yang sudah kategorinya kader? Jangan jemaah. Kalau jemaah kita bisa klaim-klaim. Tapi kader itu adalah orang yang sudah dididik, sudah mengerti ideologi Ansor, sudah mengerti ada ulama dengan baik dan benar, ya, punya kader. Ya. Kalau kita mau telepon dia ada nomor teleponnya yang bisa ditahu oleh pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan cabang. Itu, ya. Nah, semua yang akan mencalonkan diri jadi calon ketua PC Ansor Kabupaten Lombok ini, nanti saya akan minta untuk membuat fakta integritas. Fakta integritasnya adalah siap melakukan proses kaderisasi yang terhitung dan terukur dengan jumlah yang kita tentukan. Karena kita akan cek ya. Kalau dalam jangka waktu sekian kita sudah cabut-cabutin juga nggak jalan, dan kita minta diberhentikan. Jadi kita nggak bisa lagi berwacana. Kita ditanya berapa kader Ansor, ada 10.000 lah, kita bingung. Mana yang 10.000 ini? Ya. Jadi kita harus ya, kita harus untuk itulah maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sama-sama semua, ya, sekarang ini kita akan memulai itu. Ya. Alhamdulillah, walaupun saya bilang ini salah satu daripada PC yang terbebas dari adanya karakter, tetapi saya lihat kepengurusannya juga hampir tinggal di bawah saja. Setelah itu mati dia SK. SKPAC itu kalau nggak salah berakhirnya tanggal 50. Kita ngadain kita 19, ini bahaya ini. Ini saya buka ini kan. Jadi siapapun yang bercita-cita jadi ketua ini harus betul menjadi anggota. Jadi besok sama-sama sekalian kita sudah agendakan secara terstruktur untuk kaderisasi. Kaderisasi Banser itu nanti dilakukan oleh PJ. Jadi di Klatsal itu seluruhnya PC tanggung jawab. Kita buatkan dia dalam 1 tahun berapa kali itu sudah ada. Sedangkan untuk PKD itu jadi agenda PAC atau gabungan PAC. Ya. Kita bagi dia supaya PAC juga dengan hanya ada stempel tanda tangan untuk menjadi ketua PAC dan nanti itu menjadi syarat dari PKH itu sama. Ya. Itulah terus terang saya itu langsung tidak mau ada begitu dia dapat
stempel ketua PAC langsung telepon saya, Pak, saya ketua PAC, mohon bantuan supaya saya bisa jadi PKH. Tidak mau seru, langsung dengan PKH. Saya jawab, mau saksor saja, mau jadi PKH, jadi terus saksor. Kalau mau jadi terus saksor, kalau saja saksor. Insya Allah saya yakin kalau lurus saksor dengan benar dan baik, itu dengan sendirinya kau juga akan turun. Dan perlu kita jadi ronsat. Di Ansor ini sama-sama sekalian, jangan minta jadi ronsat, jangan minta diangkat, nggak perlu. Cukup kok kaderisasi semakin banyak kader, orang akan sendirinya akan lihat dulu. Ya, kalau kau punya kader umpama satu kecamatan 1000, ya kira-kira kalau umpamanya kita nggak dilayani sama sekali, SKP ini nggak dilayani, saya kalau pemimpin Ansor itu mempersilahkan bawa pasukan itu. Ya, tapi juga tidak seperti yang lain-lain datang ke instansi sudah omel-omelin orang tidak duit. Nggak setan itu udah boleh. Ya, jadi saya nggak mau ada dengan itu ya. Nanti ada sahabat-sahabat saya dengar orang sudah palakin orang sudah hina-hina caci mau kaki orang mau korupsi mau macam dan lain sebagainya di belakang kita bagian itu tidak dari kader NU, apalagi kader Ansor, nggak boleh. Ya, jadi kita mesti harus menunjukkan eksistensi diri kita. Harga kita itu tergantung pada diri kita. Kalau kita menghargai diri kita, orang lain juga akan menghargai kita. Ya. Oleh karena itu maka kita mesti melakukan pemetaan yang baik. Yang terakhir sama-sama sekalian saya ingin sampaikan bahwa tentu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sahabat Hendra sudah banyak berbuat, ya, banyak bergerak, banyak melakukan hal-hal positif untuk kepentingan Ansor di Kabupaten Lombok Barat. Ya. Meskipun tentu dengan segala pertimbangan yang ada, pertimbangan itulah yang akan kita coba bersama-sama nanti kita benahi supaya akan menjadi lebih sempurna lagi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada sahabat Hendra, semua sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Lombok Barat, baik itu pada struktur PC maupun struktur PAC yang telah bergerak untuk kepentingan organisasi ini. Ya. Juga saya ucapkan permohonan maaf tentu saja, ya, sekiranya ada hal-hal juga yang kurang berkenan, ya, di hati sahabat-sahabat PC maupun PAC, karena terus terang dalam 1 bulan ini saya setiap hari telepon ketua PC. Saya tidak mau tahu kita mulai konvercap ganti, saya sudah bosan lihat wajah-wajah kalian itu. Kita konvercap di mulai bulan Desember ini sampai kita bulan Januari kita konvercap karena kita ingin melakukan penataan organisasi. Setelah penataan secara struktur baru kita akan melakukan proses kaderisasi yang itu adalah menjadi jantung daripada organisasi ini. Organisasi ini akan menjadi hebat kalau dia punya kader banyak dan hebat, gitu ya. Tapi kalau sudah di kader, saya yakin itu juga akan menjadi hebat juga, karena ngerti apa yang akan dilakukan. Ya. Ajaran-ajaran ilmu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Ansor itu sudah. Tapi kalau sudah tidak pernah di kader, kita copot dia, pakaikan dia baju Ansor, itu yang kacau itu kan. Ya kalau dia umpamanya dulu dan dulu dan yang aneh-aneh. Tapi kalau pakai baju Ansor terus dia aneh-aneh, nah kita juga yang kasih dia baju juga tetap akan menjadi problem. Oleh karena itu kita Bismillah, sahabat-sahabat semua, saya yakin ya PCNU Kabupaten Lombok Barat akan membackup itu. Ya. Ansor ini sama-sama sekalian ini adalah garda terdepan NU. Oleh karena itu apapun kebijakan NU, arah NU, perintah NU, tidak boleh ada kader Ansor yang mengatakan tidak. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak boleh ada NU ke selatan lalu Ansornya itu ke utara, itu tidak boleh. Ya. Kita ingin laksanakan apa yang diperintahkan oleh Nahdlatul Ulama, karena kita yakin bahwa Nahdlatul Ulama ini diisi oleh orang-orang yang insya Allah dipilih oleh Allah untuk mengurus organisasi, sehingga pasti diperintahkan. Ya. Nah, jadi tidak ada istilahnya atau itu kan NU, kita Ansor itu nggak bisa. Ya, selama kepemimpinan saya NU ini tunduk dan patuh taat terhadap Nahdlatul Ulama, tidak ada kata lain. Ya, jadi semua PAC, semua PC dan lain sebagainya ini kita laksanakan, ya. Supaya apa? Supaya organisasi ini menjadi tertib, tertata, dan insya Allah akan berkembang, akan tumbuh dengan baik. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat berkonferensi sahabat-sahabat sekalian.
Mudah-mudahan kader-kader terbaik dari ulama ke depan, kader-kader terbaik Ansor itu bisa diberikan amanah ini bersama-sama membangun gerakan pemuda Ansor Kabupaten Bandung Barat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ini terlalu berlebih atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan sahabat-sahabat sekalian. Demikian, demi kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.